lingkungan. Kang, tadi berbagai macam evaluasi sempat disebutkan oleh Kang Asep mengenai berbagai macam fasilitas penunjang seperti parkir dan juga masih banyak para PKL yang belum mendapatkan tempatan seperti ini. Ini seperti apa, Kang? Gini ya, dalam sebuah proses tidak ada kesempurnaan seperti yang diteorikan banyak orang ya, ini dinamika kota. Dalam keterbatasan itulah kita mengambil keputusan yang paling maksimal dari situasi yang ada. Nah, Skywalk ini atau di daerah ini namanya Teras Ciamplas, sebenarnya ini jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki yang akan menghubungkan seluruh kota Bandung, mimpinya ya. Nah, di tiap jalur pejalan kaki yang melewati zona-zona tertentu akan disesuaikan. Kalau jalur pejalan kakinya di zona komersial, maka banyak kayak seperti ini. Tapi jika jalur pejalan kakinya daerah-daerah pemukiman atau zona yang tidak ramai, tentulah tidak ada izin untuk pemanfaatan komersial. Jadi ini karena lokasinya di sini. Kedua, ini 1 tahun ya sosialisasinya, dan ada 192 yang sudah diseleksi PKL Ciamplas yang warga Bandung. Karena saya sudah pengalaman 3 tahun, ada registrasi suka nambah. Awalnya 100, sudah jadi 200, karena ada tembengan-tembengan. Nah, di sini kita pastikan menurut RT RW lurah camatnya, dominasinya adalah warga lokal, karena kampung-kampung di sini kan di balik Ciamplas ini banyak. Itu kita dahulukan ya. Kedua, ini hal baru, orang masih terkaget-kaget, jadi sedang kita kondisikan agar para PKL sendiri yang merawat kebersihan, keamanan, dan lain-lain. 2 hal ini saya evaluasi, masih belum bersih maksimal, tapi sudah dikasih tahu cara-caranya. Mudah-mudahan dalam seminggu mereka mengevaluasi diri. Contohnya ada PKL masih bawa barang sendiri, bawa kursi sendiri, bawa rak sendiri, akhirnya kan jadi chaos ya. Nah, sekarang sudah dirapikan, cara membersihkan dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan dengan ini menjadi contoh ya, bagaimana PKL itu tidak digusur tapi digeser, kemudian berdampingan dengan fasilitas yang memadai, dan ini kan pertama di Indonesia ya. Untuk kantong parkir sendiri kan, seperti apa kan? Nah, tahap berikutnya itu kita akan membangun gedung parkir ya. Gedung parkir itu kapasitasnya ada 800 mobil, itu di daerah Gelap Nyawang, itu dari sana dikoneksi dengan kabel kam. Jadi itu tahap 2. Itu yang saya maksud. Tidak bisa semua idealisme itu dibangun dalam satu waktu. Pertama, kadang-kadang kendalanya keuangan, kedua kendala teknis sosiologis. Kadang-kadang di Indonesia itu masalahnya juga bukan uang, kadang-kadang sosiologis. Nah, sementara ini untuk motor, kita ada satu jalan ke arah Cipaganti yang nanti didedikasikan 100% untuk parkir motor. Tapi kalau untuk mobil, sebaiknya masuk ke Ciwok ya, dan beberapa daerah yang memadai. Karena suatu hari mimpinya, kalau gedung parkir sudah ada, parkir motor juga sudah geser, di bawah juga bersih dari PKL dan maksimal untuk jalan kaki. Karena kota yang bahagia adalah kota yang memanusiawikan manusianya dengan memperbanyak jalan kaki. Kang, selain itu juga Kang, lokasi ini, Teras Ciamplas ini dibangun di atas jalan. Untuk konstruksinya seperti apa Kang? Ada jaminan sendiri kan? Yang namanya jaminan kan ilmu ya, ilmu kita serahkan pada ahli ya. Konsultannya kan orang-orang sipil semua, sudah dihitung. Biasanya mereka menghitung 3 kali beban. Jadi jumlah manusia sebanyak apa, dikali 3 jumlah manusia itu beban maksimalnya. Saya kira memadai dan saya tidak khawatir. Tapi yang pasti ini menjadi destinasi wisata baru. Saya lihat pagi-pagi orang banyak jogging juga kan, berarti sesuai dengan tujuannya menjadikan ini jalur pejalan kaki. Hanya karena duit Pemkot Bandung terbatas, baru sepotong ini dulu gitu. Mimpinya sih mengkoneksi sampai pusat kota dan seterusnya. Sehingga orang suatu hari di Bandung meninggalkan budaya naik mobil, naik motor hanya untuk berjalan kaki atau berkegiatan dengan jarak yang dekat. Saya kira kota manusiawi adalah kota yang gaya hidupnya lebih banyak terjaga. Kang, ini dibangun atas konsep outdoor seperti itu kan. Apabila nanti hujan kan, ini membahayakan nggak? Ada pohon-pohon juga Kang di sini Kang. Ya itu sih kalau ada pohon seperti apa di semua jalan juga sama. Jadi dinas taman kita punya prosedur, tiap berapa waktu dia mengecek kayak dokter ya. Kalau dia pohonnya rapuh kita pruning itu dipangkas gitu ya.
mudah-mudahan diminimalisir. Kalau masalah hujan, ya bawa payung aja. Kalau ditutup semua ya apa bedanya dengan shopping mall kan? Jadi kemarin juga hujan nggak ada masalah. Jadi saya himbau aja ya, bikin budaya baru tanpa harus selalu dikit-dikit bermanja-manja dengan fasilitas yang akhirnya merusak konsep. Kita juga kan kalau kehujanan di hutan gimana? Ya bawa payung. Nah, ini untuk nanti apabila nanti ada pedagang yang belum mendapatkan kios di awal, itu seperti apa nantinya kan? Ya kita kan sudah tanya ke apa? Jadi jumlah ini bukan kita gini ya konsep itu. Bukan ini disediakan dulu baru kamu daftarlah sedapatnya. Enggak. Saya tanya dulu jumlahnya berapa. Hasil dari perhitungannya 192. Maka saya bilang ke arsiteknya, tolong 192 ini dibikin kios. Jadi logikanya dibalik. Maka semua tertampung. Kalau ada yang ngaku-ngaku belum, biasanya mereka bukan orang sini atau yang tiba-tiba baru dagang ke Ciamis. Karena kalau dia dagangnya sudah lama, pasti ikut dalam rombongan yang disurvei di pertama kali. Makanya ini diakomodir semuanya. Nah, di tahun ini kita akan menambah sepanjang yang sama, lurus terus ke arah selatan. Kalaupun nanti ada kebutuhan ekstra, kita tampung di proyek. Ini cepat dibikin hanya 4 bulan ya, dengan teknologi baja, jadi kayak Lego lah, pasang. Jadi harusnya dalam hitungan 6 bulan ada panjang yang sama yang bisa menampung sisa-sisa jika memang dalam proses perhitungannya masih belum maksimal. Untuk kebutuhan bagi kaum difabel gitu kan, ini apa yang dilakukan oleh Oh, diri kan? banyak. Kita ada lift khusus untuk difabel. Dia pergantian pergantian leveling. Ini ada rem kan. Termasuk ada toilet khusus untuk difabel. Jadi di sana itu ada toilet yang lebar sekali pakai rem buat orang kursi roda kan. Terus ada rem di sini, ada lift juga. Itu juga diapresiasi oleh orang, terutama curhatan orang tua yang pakai kursi roda. Alhamdulillah kemarin saya lihat ada yang menggunakan kursi roda, artinya kebahagiaan ini kita bagi tidak hanya untuk orang dewasa sehat, tapi juga anak-anak, orang tua termasuk disabilitas. Jadi kan akan ditampung nantinya para PKL ini di beberapa booth, ada 192 booth ya Kang. Apabila nanti menggelar dan dagangan dia, apa yang akan dilakukan Kang? Peradaban kita harus naik kelas, salah satunya mengedukasi. Saya selama 3 tahun menghadirkan inovasi-inovasi yang kadang-kadang warganya masih terkaget-kaget, masih budaya lama. Maka saya serahkan, ada asosiasinya ya. Asosiasi ini tiap berapa minggu kita bina oleh Pemkot Bandung, dia edukasi. Makanya tadi nggak boleh bawa barang sendiri, dia harus radius 2 meter dari kiosnya, dia harus bersih sendiri, jangan ngandelin tukang bersih-bersih kan. Nah itu perjanjian-perjanjian yang kita sepakati. Terima kasih banyak. Sama-sama, Tonton. Selamat hari jadi yang ke-9 untuk TV One. Saya doakan selalu terdepan, menginspirasi dan menjadi sumber berita terpercaya. Sesuai slogannya TV One memang beda.